Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah gunakan masa atau waktu dengan bijak. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16 katakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah saudara, bacaan hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam buku Efesus 5 ayat 1 hingga 21. Ini merupakan salah satu nasihat Paulus kepada jemaat Efesus untuk hidup sebagai terang sementara hidup di dunia ini. Ilustrasi. Menurut Wikipedia, bahasa sociality ialah individu. Kebiasaannya seorang wanita yang memiliki latar belakang yang kaya dan mungkin bangsawan yang menonjol dalam masyarakat yang tinggi. Seorang sociality biasanya menghabiskan banyak masa menghadiri pelbagai perhimpunan sosial yang bergaya. Dan juga Robert L. Peabody pula mendefinisikan sociality sebagai seorang yang mengambil bahagian dalam aktiviti sosial dan menghabiskan sebahagian banyak masanya untuk menghibur sekaligus mendapatkan hiburan untuk kepentingan diri sendiri. Nah saudara, apakah kita adalah seorang pribadi sociality, menghabiskan waktu kita untuk kepentingan diri sendiri? Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16 dengan jelas memerintahkan kepada kita, khusus jemaat Efesus, untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Hidup hati-hati dimulai dengan mengenal atau mengetahui kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat mengenal kehendak Tuhan? Dengan hidup menuruti firman-Nya dan berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Mengapa kita perlu pimpinan Tuhan dalam hidup? Mengapa kita perlu hati-hati? Kita dipanggil untuk hidup hati-hati karena hari-hari ini adalah jahat. Hal ini dibuktikan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Ada banyak cabaran, godaan yang boleh membawa kita melakukan tindakan kejahatan atau dosa. Agar tidak jatuh ke dalam dosa, kita dituntut untuk menggunakan waktu dengan bijak. Waktu yang ada adalah sebuah peluang yang harus digunakan dengan baik. Isilah waktu yang ada dengan melakukan tindakan kebaikan, hidup taat kepada perintah Tuhan. Dengan begitu, kita boleh menjadi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa waktu itu merupakan satu kesempatan yang harus dipergunakan atau digunakan dengan baik, bijaksana, dan untuk memuliakan Tuhan sahaja. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menggunakan waktu atau masa kita dengan bijaksana. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap positif, dan tetap semangat, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menanamkan dalam diri kami untuk tetap setia pada Tuhan, menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.